Perkenalkan nama saya Putri. Ya, Alhamdulillah siang ini diberi tugas untuk menjadi MC, sedikit memoderatori kajian kali ini, Umi. yang ngasih tugas siapa? Alhamdulillah bisa berkumpul kembali kita siang hari ini, yang insya Allah sama-sama belajar sama Umi Fathiyah. Ya, sebelum memulai, alangkah baiknya kita buka dengan, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, mungkin di-mute juga nggak apa-apa, ya, berdoa dimulai. Selesai, mungkin bisa langsung dimulai Umi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat aja, nanti saya yang akan bacakan setelah kajian. oke. Ya. Sebentar. Harus menutup hordeng biar tidak memantul ya Hmm. harinya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah siang ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya via Zoom, dan alhamdulillah yang hadir hari ini sudah 9.000 orang gitu ya. Bahkan bisa lebih nih. Mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, yang sudah menikah diberikan rumah tangga yang sakinah, dan yang masih sendiri diberikan pasangan yang soleh. Semoga bisa bertetangga di jannah nanti kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah bulan ini kita memperingati kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan setiap mengingat hari kelahiran beliau, kita semakin cinta kepada beliau dan berharap mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Eh, Kalau pengajian online seperti ini, kita sulit ya untuk komunikasi ya, tanya jawab ya, sehingga jika ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan hafalan tentang 12 bulan Islam itu agak susah ya, tapi sekedar mengingat saja, ada Musa, Roro, Juju, Rasya, Rasya, Juju. Ada paket sebentar. Nah, Bu Tuti, ada paket, tolong ya Bu. Dia nggak ngebel. Mengetahui bahwa mengapa bulan Islam itu harus kita hafal, harus kita ketahui, karena ibadah kita diatur oleh bulan Hijriyah, diatur oleh bulan Islam. Jadi kalau misalnya Musa, Roro, Juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian Rasya, Rasya, Juju, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, dan Dzulqa'dah serta Dzulhijjah. Bulan puasa kita di bulan Ramadan, bukan di bulan Masehi. Melakukan ibadah haji pun sama, kita di bulan Hijriah, bukan di bulan Masehi. Melakukan ibadah haji, tahun baru kita, termasuk hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingat tanggal 12 Rabiul Awal adalah kelahiran beliau, maka setiap bulan Rabiul Awal kasih ruang dalam hati kita. Beri ruang untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena cinta itu ada yang datang dengan sendirinya, dan ada pula yang datangnya harus dipaksakan, harus diusahakan. Disitulah di surat At-Taubah ayat 24 Allah memberikan pesan ya, seakan-akan di dalam ayat itu ada cinta fitrah, cinta yang lumrah, cinta yang hadir dengan sendirinya. Tetapi ada juga yang cinta itu harus dipaksakan, harus diusahakan. Maka Mbak Dewi apa Mbak Putri ya, bisa
tolong buka, adik-adik yang lain tolong buka surat At-Taubah ayat 24 dan tolong bacakan artinya. Mbak Putri silahkan. Mbak Putri masih di tempat atau tidak nih? Masih Ustazah sebentar. Saya lagi ambil Al-Qur'an. Baik. Atau yang lain bisa membantu. Surat At-Taubah. Iya, surat ke-8. Ayat ke 24. Saya bacakan artinya atau dari awal bacakan artinya saja. Ayat, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Jadi kita khawatir sekali termasuk orang yang fasik lantaran kita mencintai 8 poin ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Jadi Allah menyebut 8 makhluknya, yaitu orang tua, kemudian anak, kemudian saudara, yang keempat pasangan, yang kelima keluarga besar, yang keenam harta, yang ketujuh bisnis atau usaha yang kita khawatirkan kerugiannya, dan kemudian yang ke-8 adalah tempat tinggal kita. Jadi 8 ini Allah sebutkan. Mengapa? Karena 8 ini kita cintai dengan sendirinya. Yang disebut dengan cinta fitrah. Orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga besar, harta, bisnis, dan rumah. 8 ini kata Allah manusia sudah mencintainya. Dia datang dengan sendirinya cinta itu. Namun kata Allah, jika 8 ini menguasai hatimu, menguasai jiwamu, melebihi Allah, melebihi Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi jihad di jalan Allah, apa kata Allah? Tunggu sampai keputusanku datang. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang fasik lantaran hati kita dipenuhi oleh 8 itu, sehingga cinta kita untuk Allah dan Rasulnya nggak ada. Jadi cinta itu ada 2 macam, ada cinta fitrah dan ada cinta yang bisa diusahakan. Cinta kasbi namanya. Ada cinta fitri, ada cinta kasbi. Jadi fitrah ini sudah cinta dengan sendirian, nggak perlu diusahakan, dia cinta dengan orang tuanya, dia cinta sama mamanya, suami istri cinta, saling mencintai kepada pasangan, itu fitrah. Namun cinta yang perlu kita usahakan, perlu kerja keras. Nah, ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasul, itu perlu kerja keras, ada usaha, ada ikhtiar maksimal, bagaimana cinta itu bisa hadir dalam diri kita. Nah, kalau kita ingin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap bulan Rabiul Awal berusaha untuk mengenang beliau, mengingat, kemudian bersalawat untuk beliau sebanyak-banyaknya. Setiap hari, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, setiap hari diusahakan membaca salawat itu 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore. Harapannya apa? Harapannya agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nabi yang doa pamungkasnya dipakai di hari kiamat. Nabi yang lain itu doa pamungkasnya sudah digunakan di dunia. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya nabi yang doa pamungkasnya digunakan di hari kiamat. Mengapa? Karena beliau adalah penyayang. Beliau pemaaf, beliau tuh lembut, begitu cinta kepada umatnya. Sampai-sampai ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, angkat tanganmu agar Allah menurunkan azab kepada kaummu sebagaimana azab kepada kaum-kaum Nabi sebelummu. Beliau tidak mau. Bahkan beliau mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi qaumi.
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Coba. Justru diminta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi satu-satunya pemaaf, nabi satu-satunya yang bisa ngasih syafaat, nabi satu-satunya yang kelak paling sibuk di hari kiamat. Mau apa nabi kita ini? Beliau mencari kita karena ingin meringankan azab kita. Maka eh, berusaha kita mulai dari bulan ini bagaimana agar hati kita bukan hanya dipenuhi oleh dunia, bukan hanya dipenuhi oleh cinta yang disebutkan oleh Allah 8, tetapi kita sedang berusaha bagaimana mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Maka caranya ada 5. Caranya ada 5 agar kita bisa mengisi ruang-ruang ini untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai dan berjuang di jalan Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika kita ingin benar-benar mengisi hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenali Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengenali Allah? Lihat kebesaran ciptaannya, lihat alam, lihat bagaimana rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Kita sering mendapati hamba Allah, dia banyak sekali dosa, tetapi mendekati ajalnya, mereka taubat, mereka insaf, baru setelah itu Allah mencabut nyawa. Kita jarang sekali mendengar orang soleh atau orang solehah yang rajin ibadah, tiba-tiba bosan, tiba-tiba dia menghindar dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru meninggal. Jarang kita temukan berita itu. Yang sering kita dapati justru orang tersebut dikasih kesempatan oleh Allah bertaubat, mohon ampun, insaf, baru meninggal. Apa artinya? Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Begitu juga setiap hari kita dikasih udara, dikasih sinar matahari, dikasih oksigen, ya, rezeki, bisa makan, walaupun mungkin ya tidak seperti dalam kondisi normal karena kita nggak bisa keluar. Dulu kita bisa makan di luar gitu ya, sekarang kita tidak bisa makan di luar. Maka even dalam kondisi seperti itu Allah masih ngasih rezeki, dan rezekinya luas sekali walaupun ibadah kita terbatas. Ibadah kita yang terbatas, tetapi rezekinya Allah tidak dibatasi. Maka kenali Allah dengan kebesarannya, dengan rahmatnya, dengan cintanya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenali beliau, kenali istri-istri beliau, kenali anak-anaknya beliau, kenali sahabat-sahabat beliau. Siapakah mereka yang berjuang di jalan Allah? Maka wajar kalau surganya Allah itu ada disebutkan oleh Allah di surat Ar-Rahman, itu selalu 2. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan dikatakan di surat Ar-Rahman ada 2 level. Di surat Al-Waqiah juga demikian, ada 2 level surga. Surga yang pertama untuk para sahabat. Mereka levelnya level VIP. Level VIP ini level di mana fasilitasnya itu lebih keren ya ketimbang surga biasa. Mengapa? Karena orang-orang yang masuk ke level VIP ini yaitu para sahabat salafus soleh, orang-orang yang berjuang menyebarkan agama Allah, yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu melindungi, yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau level mereka adalah level di kelas VIP. Lantas bagaimana dengan kita? Kita termasuk golongan ashabul yamin saja sudah luar biasa. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Kalau ashabul yamin menjadi penghuni surga, kalau ashabul shimal menjadi penghuni neraka. Kalau kita sudah masuk ke dalam golongan ashabul yamin saja sudah luar biasa, gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaransikan, menjamin bahwa seluruh umatnya menjadi penghuni surga. Itu pula yang menyebabkan beliau bangga jika umatnya memiliki anak yang banyak, pasukan yang banyak, agar nanti di dalam surga itu umat beliau yang paling banyak, begitu ya. Maka untuk mendapatkan cinta itu kenali Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua, menjalankan perintahnya. Jadi perintah Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Kalau yang wajib tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Sementara yang sunnah lakukan semampunya begitu. Misalnya dia mampu duha 8 rakaat setiap hari lakukan. Jika mampunya 4, jika mampunya 2. Jadi kalau perintah Allah dalam bentuk sunnah maka lakukan semampunya. Namun untuk yang wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Hanya teknisnya, hanya caranya saja yang berbeda. Kalau dalam bepergian kita bisa mengqashar dan menjamak. Sholatnya boleh dikosor, boleh jamak. Kalau dalam kondisi sakit, sholatnya boleh sambil duduk atau sambil berbaring. Teknisnya saja, namun tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Begitu pula larangannya. Larangan Allah melalui Rasulullah SAW. Larangan itu ada yang bentuknya haram dan ada yang bentuknya makruh. Sifatnya haram. Kalau yang sifatnya haram wajib ditinggalkan. Sementara yang sifatnya makruh itu adalah pilihan. Gitu ya. Masuknya agak susah. Ada apa nih? Ada yang bocor nih kayaknya. Oke. Jadi ketika kita ingin memberikan ruang untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, yang pertama kenali Allah dan Rasulnya. PR buat adik-adik nih. Saya pernah menyebutkan ya istri Rasulullah, pernah menyebutkan juga putri-putri Rasulullah SAW. Maka yang pertama itu kenali. Kalau mengenali Allah bagaimana? Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan seterusnya. Kenali Asmaul Husna. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang hafal Asmaul Husna, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Jadi kenali Allah melalui Asmaul Husna dan kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai kekasih Allah, kenali keluarga besarnya, anak-anaknya, para sahabatnya, dan ikuti perjalanan hidupnya seperti apa. Kalau kita bacanya menikmati, maka kita tidak menganggap itu beban. Tetapi kita kepo gitu ya, kepo banget dengan kehidupan Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah. Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita baca surat Ad-Duha saja, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa arti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Dia tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu ya Rasulullah. Ayat ini begitu puitis, ayat ini begitu romantis. Kalau kita tahu artinya, ternyata maksud di dalam ayat itu adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan Allah tidak akan pernah membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah dijadikan kekasih oleh Allah. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, cintai Rasulullah. Begitu pula sebaiknya jika ada orang yang benci dengan Rasulullah, maka Allah akan turun tangan menghancurkan orang tersebut atau negara tersebut. Jadi bagaimana berusaha untuk mengenal keluarga beliau. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah mengenal beliau, insya Allah akan tumbuh sayang dalam diri kita. Itu cara pertama mengenali Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang ketiga? Yang ketiga, kita menyebarkan agama Allah dan Rasulnya. Sebarkan agama Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa artinya? Jika gitu ya, in tansurullah, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan memantapkan hatimu. Di akhir zaman, orang malu jika dia mengaku sebagai Tuhannya. Dia malu jika mengaku maka saat akhir zaman, saat dalam kondisi seperti ini, maka mantapkan hati untuk mengikuti dan menyebarkan agama Allah dan Rasulnya. Jadi bangga kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad.
bangga kalau kita menjadi umat Islam. Mengapa? Karena Habib saja, seorang pegulat ya, pegulat Habib, itu dia bangga menjadi umat Islam. Ketika dia menang, dia selalu menang ya, 29 kali, nggak pernah kalah. Dan kemarin terakhir dia mengundurkan diri untuk berbakti kepada ibunya. Bayangkan, itu misi dia, itu dakwahnya dia. Bagaimana seorang Habib ini dia mengundurkan diri karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Dan ketika menang yang dia sebut adalah alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kenapa? Dia bangga menjadi umat Islam dan dia bangga karena agama yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulnya itu merupakan agama yang luar biasa, nggak pernah malu. Begitu juga pemain tenis, pemain bola, mereka bangga dengan agama mereka. Maka bangga pula lah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banggalah kita, sebagaimana beliau bangga memiliki umat seperti kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah umat yang paling mulia? Para sahabat menjawab, para nabi. Ya, nabi mulia, tapi bukan itu maksudnya. Ya. Siapakah yang paling mulia? Mungkin kami, gitu ya. Mungkin kami yang selalu mendampingimu. Mungkin kami yang selalu mengikuti nasihatmu dan seterusnya. Kalian mulia, tapi bukan itu yang aku maksud. Ya. Sampai akhirnya ada yang bertanya, lantas siapa yang mulia ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau terdiam, beliau menyimpan tangis gitu ya, sampai akhirnya membuncah tangisannya. Dalam isakannya itu beliau berkata, umat yang paling mulia adalah umatku, umat yang tidak pernah menatapku, umat yang tidak pernah mendengarkan sabdaku langsung, tetapi dia memiliki kerinduan kepadaku dan aku pun rindu kepadanya. Dialah umat yang paling mulia. Kalau mendengarkan hadis ini, kita ingin sekali termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita pun rindu kepada beliau? Itu pertanyaannya. Maka ketika kita ingin dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu juga kepada beliau, gitu ya. Maka itu cara yang keempat, menyebarkan agama beliau, menyebarkan agama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah beliau. Berusaha untuk konsisten melaksanakan qabliyah ba'diyah, atau misalnya konsisten untuk puasa Senin Kemis, atau bersedekah, atau bertutur kata yang indah, atau memberikan senyum, dan semua itu adalah sedekah yang paling mudah. Senyum itu sedekah yang paling mudah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pandai menghibur sahabatnya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini cemburu, gitu ya. Cemburu dalam tanda kutip apa positif ya. Cemburunya dalam kepada para sahabat yang kebetulan tajir melintir. Para sahabat kalau sudah sedekah itu Rasulullah mendoakan panjang sekali doanya. Abu Dzar merasa sedih, langsung menghadap ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar berkata, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Artinya enak ya jadi orang kaya, enak sekali jadi orang kaya. Mereka pergi menghadap Allah dengan pahala yang besar. Kami orang miskin sholat, orang kaya sholat. Kami orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Tetapi bayangkan, ketika orang kaya sedekah, kami tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Enak sekali di orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Dzar dengan kalimat apa? Ya Abu Dzar, apakah engkau lupa ada yang bisa engkau sedekahkan dalam dirimu? Beliau bertanya, apa ya Rasulullah? Langsung dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli tasbihatin sadaqah, mengucapkan subhanallah adalah sedekah. Fi kulli tahmidatin sadaqah, mengucapkan alhamdulillah juga sedekah. Fi kulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Fi kulli takbiratin sadaqah, au fi ma ma'nah ya, sekitar itulah. Membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu akbar, membaca la ilaha illallah, itu semuanya sedekah.
Dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah kepada kemungkaran juga sedekah kata Rasul. Dan melakukan hubungan intim dengan istrimu adalah sedekah. Sepanjang itu hadisnya, Abu Dzar bertanya, melakukan hubungan intim adalah sedekah. Bagaimana itu sedekah ya Rasulullah? Apa beliau jawab, bukankah jika engkau melakukan hubungan intim dengan wanita yang bukan istrimu berdosa, maka ketika engkau melakukannya dengan yang halal, maka ada pahala di sana, dan itu adalah sedekah. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur para sahabat yang kaya dihibur dengan amal sedekahnya, dan yang miskin dihibur dengan sedekah dari pintu-pintu yang lebih mudah. Mengapa? Karena beliau ingin agar para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan, namun tetap menghibur ketika saat-saat tertentu mereka tidak mampu melakukan sebagaimana teman-teman yang lain melakukannya. Maka kalau kita perhatikan, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu cara agar kita dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sudah mengerjakan yang wajib, Allah sudah cinta kepada kita. Dan kalau kita menambahnya dengan yang sunnah, Allah akan lebih mencintai kita. Maka dalam hadis dikatakan, matamu akan dijaga oleh Allah, telingamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, langkahmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatur hidup kita. Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Maka menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu cara kita. Salah satu cara kita bagaimana kita mendapatkan syafaat dan bagaimana kita bisa menjadi umat kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar kita bisa bersama beliau, bisa mencintai beliau. Ya. Yang terakhir adalah mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti akhlaknya. Bagaimana beliau kepada orang yang besar, hormat luar biasa. Bagaimana kepada anak-anak kecil, beliau termasuk penyayang. Bagaimana kepada orang-orang yang tua renta, beliau terkadang menghibur mereka. Bahkan seorang nenek sedih sekali ketika mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku agar aku bisa masuk surga. Apa kata beliau, Nek? Di surga nggak ada nenek-nenek. Gitu ya. Dan nenek ini sedih sekali ketika dikatakan di surga nggak ada nenek-nenek. Ternyata apa Rasulullah maksudnya? Di surga itu nggak ada yang wajahnya seperti nenek-nenek, nggak ada yang tua. Karena Iwan meninggalnya nenek-nenek, tetapi ketika berada di surga, mereka usianya antara 17 sampai 23 tahun. Jadi masih gres gitu ya. Nah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau misalnya Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, apakah kau membaca Al-Quran? Para sahabat mengatakan, iya, kami membaca Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Qalam dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang agung. Hanya Rasulullah yang memiliki akhlak yang agung. Hanya Rasulullah yang dijamin oleh Allah dengan akhlak yang sedemikian rupa. Kita perhatikan di dalam Al-Quran, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil para nabi itu disebut namanya langsung. Ya Musa, ya Adam, ya Lot, ya Ibrahim gitu ya. Ya Harun, ya Zakaria, itu disebut nama. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kalaupun disebut Muhammad, itu di ujungnya ada dampingannya yaitu Rasul. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah gitu. Ada Rasulnya disebut juga. Kenapa? Begitu Allah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Maka Allah sering menggandeng namanya dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah Allah dan Rasul. Begitu juga ketika azan berkumandang, asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digandeng nama Allah dan kalimat Allah dengan kalimat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam iqamah, begitu juga dalam tasyahud. Sering sekali Allah menggandeng nama beliau. Mengapa? Karena beliau adalah kekasih Allah dan beliau memiliki akhlak yang agung. Kalau membahas akhlak beliau itu berarti membahas tafsir. Dan tafsir ini lama ya kita membahasnya. Saya punya pengalaman ngajar di Bea Cukai. Di Bea Cukai itu tahun 99. Dari tahun 99 sampai sekarang itu baru 4 juz saja. Baru 4 juz. Jadi luar biasa. Semakin kita ingin mengetahui mukjizat Rasulullah, ya Al-Quran ini kan mukjizat Rasulullah. Al-Quran ini akhlak Rasulullah. Semakin kita ingin tahu, semakin penasaran. Dan Masya Allah, membaca Al-Quran, membacanya saja itu merupakan apa? Ibadah. Even kita tidak tahu artinya. Maka semua yang berhubungan dengan Rasulullah, semua yang berhubungan dengan Al-Quran, pasti akan Allah muliakan. Pasti. Jika kita ingin dicintai Allah, maka cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika ada yang menghina Rasulullah, kita tunggu saja bagaimana Allah turun tangan untuk membersihkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nggak terasa jam 1 seperempat ya. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ada tanya jawab atau ada tambahan dari teman-teman semua. Itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi atas penyampaian materinya. Alhamdulillah jadi semangat untuk menyambut bulan Rasulullah, bulan Nabi ini. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung di-mute aja. Di-unmute maksud saya. Oh ya. Silahkan, Neng. Ini sudah ada 20 ya nambah di perjalanan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau Mbak Putrinya mau nanya atau Mbak Dewinya, Teh Ice, silahkan. Bu mau nanya deh. Bu kalau kita kan Bu kita itu kan banyak desain yang berubah. Apa namanya? Saya pernah membaca dan pernah ngaji ya kalau kita itu biasanya sih nantinya itu ketika itu kita akan mampir dulu ya Bu ya, membersihkan dosa-dosa kita sebelum kita masuk ke surga ya. Ya mudah-mudahan kita bisa langsung lurus gitu kan di harapan kita. Tapi sepertinya kan kita itu yang pasti kita pernah banyak dosa-dosa. Nah itu nanti ketika kita masuk surga itu pintunya itu dari pintu mana saja atau dari pintu-pintu tertentu Bu? Iya. Nanti di hari kiamat itu ada pintu-pintu surga tergantung kelebihan amalnya. Ada yang karena sedekahnya, ada yang karena ketaatannya, ada yang karena puasa sunnahnya, begitu ya, macam-macam. Ada yang karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu semua pintu memanggil beliau. Bayangkan, semua pintu memanggil Abu Bakar untuk masuk ke dalam surga melalui pintu itu. Lantas bagaimana dengan kita? Allahu a'lam. Kita terkadang berpikir apa ibadah kita yang sempurna dan paripurna gitu ya, yang maksimal ibadah kita tuh apa sehingga ada surga yang memanggil-manggil kita. Kita khawatir, kita merasa nanti kita bisa masuk surga dari pintu mana saja karena amal kita. Tetapi ternyata amal yang kita banggakan ya atau amal yang kita anggap luar biasa ternyata justru tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang membuncah yang banyak sekali. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira untuk wanita. Seorang wanita jika dia sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatannya, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Rasulullah menyebut 4, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian taat kepada suami dan menjaga kehormatannya. Dia bisa masuk surga dari pintu mana saja. Kita berharap ketika Rasulullah memberikan kabar gembira ini, kita berharap gitu dari pintu itu, gitu ya. Dari pintu itu Allah menyediakan pintu kita untuk kita gitu. Namun bagaimana kalau kita menyadari dosa-dosa kita? Dosa-dosa itu
jika kita taubat, maka seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa itu. Begitu juga kalau misalnya dosa itu kita hapus dengan istighfar, itu seakan-akan kita nggak punya dosa. Namun ada dosa yang mohon maaf sekali. Dosa-dosa itu kan kita lakukan karena ada yang sengaja, ada yang khilaf, ada yang karena tidak tahu gitu ya. Itu di mata Allah akan berbeda gitu. Kalau yang dia tahu itu dosa tapi dia langgar sekali-kali lah, itu akan berbeda di mata Allah gitu. Atau seininya, aduh saya khilaf, aduh ya Allah gitu. Orang khilaf kan nggak sering ya, jarang-jarang. Kalau kita ngerumpi khilaf ngerumpi lagi, besok ngerumpi lagi kan bukan khilaf namanya gitu ya. Atau ada yang tidak tahu, oh nutup aurat wajib ya, saya nggak tahu kalau nutup aurat wajib misalnya. Dia berdosa, tetap berdosa. Tapi akan ditanya, kalau memang Anda tidak tahu kalau menutup aurat wajib, kenapa nggak ngaji? Kenapa nggak bertanya? Atau ada yang bilang, oh taat sama orang tua wajib. Oh gitu ya, dia nggak tahu. Tetap dia dihukum oleh Allah, namun dosanya itu karena tidak tahu. Itu akan berbeda dengan orang menentang. Saya tahu sih nggak boleh durhaka sama orang tua, tapi aku pengen gimana? Terserah aku dong misalnya. Jadi ada orang yang itu levelnya berbeda-beda dan Allah yang paling tahu di level manakah dia dimasukkan gitu ya, apakah golongan orang yang sengaja melakukan dosa atau pembangkang atau begitu. Nanti wallahu a'lam berapa lamanya di sana ya. Dan yang perlu diingat, satu hari dunia, ada yang berpendapat satu harinya akhirat sama dengan 50.000 tahunnya dunia. Ada yang mengatakan satu harinya akhirat sama dengan 1.000 tahunnya dunia, wallahu a'lam. Jadi bayangkan kalau seseorang berbuat dosa kemudian cuma dimasukkan ke neraka satu hari misalnya, tapi diingat bukan satu hari dunia, tapi satu hari di sana. Dan satu hari dunia akhirat sama dengan 50.000 tahun. Jadi wallahu a'lam berapa lama kita mampir di sana. Pengennya sih nggak mampir ya. Pengennya nggak mampir. Para sahabat pun sempat bertanya, ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku bisa masuk surga tanpa dihisab begitu. Kata Rasulullah, iya, engkau akan masuk surga tanpa dihisab. Tiba-tiba satu lagi, ya Rasul, aku juga kuotanya sudah habis karena dia yang pertama kali minta agar masuk surga tanpa dihisab. Jadi dia sudah dijamin nanti masuk surga tanpa dihisab. Sementara yang lain tentunya melalui proses. Wallahu a'lam. Silahkan Mbak Dewi, Mbak Putri. Begitu Mbak Dewi, wallahu a'lam. Lagi lah Bu. Yakin. Yang lain nggak ada, Neng? Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Silahkan. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian nih. Saya kebet-kebet cuma mau lihat namanya sama wajahnya. Harapannya apa sih? Umi ada yang mau tanya. Ya, silahkan. Chat dari Mbak Sydney. Ya, silahkan Mbak Sydney. Mbak Cindy, apa kabar? Sebentar, lagi ngetik di chat sepertinya Umi. Baik. Mau cerita tentang wafatnya Rasulullah. Kalau cerita wafatnya Rasulullah itu lama ya. Intinya bagaimana dengan pembunuh beliau? Pembunuh. Beliau mati bukan dibunuh ya. Rasulullah itu meninggal karena sakit di usia yang ke-63 tahun. Jadi beliau sudah diprediksi ya akan meninggal di usia itu. Para sahabat ada sebagian yang tahu dengan turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah gitu. Idza jaa nasrullah dan kemenangan. Nah, para ahli tafsir mengatakan bahwa tafsir ayat itu nanti
umat manusia akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Namun salah seorang sahabat, Ibnu Abbas kalau tidak salah, mengatakan bahwa tafsir idza jaa nasrullahi wal fath itu merupakan isyarat bahwa umur Rasulullah sudah akan meninggal. Jadi ajal Rasulullah sudah dekat begitu. Ketika ditanya oleh Abu Bakar, bagaimana engkau menafsirkan bahwa surat idza jaa nasrullahi wal fath itu menandakan bahwa ajal Rasulullah sudah dekat? Nah, Ibnu Abbas mengatakan, iya, karena kalau sudah datang pertolongan Allah, kemudian mendapatkan kemenangan, kemudian umat Islam masuk berbondong-bondong gitu, itu berarti tugas Rasulullah selesai. Kalau tugas Rasulullah selesai, umat Islam mendapatkan kemenangan, udah futuh gitu, berarti kalau sudah selesai ya Rasulullah menghadap Allah begitu. Dan ternyata setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, 3 bulan setelah itu beliau meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan setelah itu meninggal begitu. Jadi sudah bisa diprediksi ya di usia 63 beliau meninggal. Tapi mohon maaf bukan dibunuh. Ya. Nah, terima kasih Umi. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Pom-Pom. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk terhindar dari segala hoaks atau berita palsu di zaman sekarang ini? Terlebih lagi sekarang adalah zaman yang penuh fitnah, Umi. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu orang fasik, orang yang nyebarin hoax, maka apa tugas kita? Fatabayyanu, tabayyun, klarifikasi, benar nggak nih berita ini begitu ya? Karena banyak sekali kan berita hoax, yaitu itulah ya, akhir zaman kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang hoax, dan itu disengaja digulirkan beritanya berbarengan. Jadi berita hoax sama berita aslinya digulirkan berbarengan. Maka itulah bahayanya ya berita hoax itu, sehingga kita sebagai orang awam gitu nggak bisa membandingkan, nggak bisa membedakan antara yang hoax dengan yang asli. Namun karena perintah Allah adalah fatabayyanu, konfirmasi atau klarifikasi, nah kita klarifikasi dengan ahlinya. Katakanlah misalnya ada berita hoax di salah satu tempat, di salah satu kantor, kita tanya kepada orang yang ada di kantor itu, begitu ya. Karena itulah akhir zaman. Nanti kata Rasulullah apa? Di akhir zaman kalian mempertahankan akidah kalian seperti memegang bara api, pasti semua orang nggak akan sanggup, pasti semua orang akan melepas gitu. Jadi mempertahankan akidah di akhir zaman seperti memegang bara. Makanya sekarang orang pada mau nyari aman, pada masing-masing ingin berlepas diri gitu. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan. Jadi diklarifikasi, jangan sampai kita terjebak ya dalam berita hoax yang ternyata itu membahayakan kita. Dan di masa Rasulullah juga sudah ada. Aisyah itu menjadi korban berita hoax ya. Jadi Aisyah itu pernah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Itu termasuk hoax di masa Rasulullah SAW. Apalagi di masa sekarang. Begitu. Allahu a'lam. Ini nggak terasa ya, hampir 1:30. Ada satu lagi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada. Sudah nggak ada. Mungkin sedikit merangkum Umi apa yang sudah disampaikan hari ini tentang bulan kelahiran Nabi. Di bulan ini mari kita menyisakan ruang di hati kita untuk cinta kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulullah. Karena cinta kepada Allah dan Rasulullah ini termasuk cinta yang harus diusahakan. Jangan sampai cinta kita terhadap dunia atau seperti 8 poin yang ada di surat At-Taubah ayat 24, yaitu cinta terhadap orang tua, anak, saudara, pasangan, keluarga besar, harta, bisnis, dan rumah, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Lalu bagaimana cara kita supaya kita bisa cinta sama Allah dan Rasulullah? Yang pertama, kita harus mengenali Allah dan Rasul. Yang kedua, kita harus menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, menjauhi larangannya.
Yang keempat, menyebarkan agama Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengikuti akhlak Rasulullah. Baik. Ya, Ya. bagus. Saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang join dalam kajian hari ini. Dan sebagai penutup saya mohon maaf untuk adik-adik semua, baik yang join dari awal maupun yang baru join ya, ketika setelah makan siang gitu ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik, dengan hati yang lebih bersih, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah dengan husnul khatimah nanti. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi, sehat-sehat Umi. Mbak Dian, Mbak Putri, Mbak Dewi. Keterangan dong. Ica ya? Iya. Ica, betul ya Mbak Ica ya? Hari ini tanda tangan kok juga di sini. Maisara kali Bu. Hah? Oke, Pak. Maisara. Wajahnya Mbak Ica sih Maisaro. Iya nih Mas, oh Maisaro. Kok wajahnya, saya ngeliat wajah kok ke Mbak Ica gitu ya. Neng semuanya ya. Iya. Iya, Alhamdulillah ya, makasih Bu, ya. Umi. Sehat-sehat. Amin. Sampai ketemu bulan depan, insya Allah. Insya Allah. Allah, amin. Makasih Putri. Ya, Mbak Putri Dian. keren. Bagus. Kamu Terima mau kasih ya. Iya, Bagus loh. sama-sama Mbak. Ya udah aku live ya. Makasih. Sudah live. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.